Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pak Menteri, Pak Gubernur, para Bupati, Wali Kota, para Deputi, Dirjen, dan Asisten, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kami sengaja mengangkat satu tagline menuju destinasi wisata di kawasan Pasifik di utara Indonesia. Ada 3 alasan kami Pak Menteri mengangkat tema ini. Setidak-tidaknya belajar dari Pak Menteri yang juga berhasil dalam dunia usaha, juga Pak Gubernur, bahwa capaian yang besar harus dimulai dari mimpi besar dan juga kerja keras. Karena itu tema ini yang kemudian kami bawa untuk melihat bagaimana Gorontalo Utara ke depan. Ada 3 hal alasan kami Pak Menteri. Yang pertama bahwa visi maritim. Kalau kita lihat pada visi wilayah Gorontalo Utara ini ada di bibir utara Pasifik. Kita lihat positioning Gorontalo Utara berhadapan dengan 7 negara di kawasan Pasifik dan juga Asia. Karena itu ini yang menjadi sasaran kami, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, visi maritim dan nawacita dari Presiden Jokowi yang kami kira ini perlu juga disahuti. Kemudian yang ketiga, rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Utara, di mana ini sangat berdekatan secara positioning dengan Gorontalo Utara. Ini yang kita lihat sebagai satu peluang dan juga tantangan ke depan. Kemudian yang berikut, kami menemukan satu jalur wisata dari kota Kinabalu, Malaysia sampai ke Darwin, itu melalui Pulau Saronde, Pak Menteri. Ini setelah kami cek tahun kemarin memang agenda internasional ini tidak jadi karena memang ada kasus perompakan di Filipina, sehingga ini mempengaruhi situasi kawasan, sehingga ini agenda tidak jalan. Kemudian yang kedua, agenda yang kedua ini juga jalur pelayaran yang kemarin kami menerima kurang lebih 23 kapal dari mancanegara. Dan ini sudah beberapa kali, ini rute yang termasuk sehingga nanti di Gorontalo Utara kurang lebih kemarin itu karena juga ada cuaca, mereka hanya kurang lebih nginap 3 hari di kawasan Pulau Saronde. Ini alasan-alasan kami kenapa kemudian mimpi tadi soal menuju kawasan destinasi di kawasan Pasifik itu menjadi sangat beralasan. Karena itulah kemudian ini kurang lebih destinasi wisata secara umum, tapi sebenarnya lebih banyak dari ini yang kami tampilkan. Saronde, kemudian Dionumo, kemudian Arung Jeram, dan juga air terjun. Karena itu kemudian kami mengembangkan agar ada fokus atau perencanaan kawasan soal pariwisata, maka kami menetapkan yang namanya kami sebut sebagai Saronde Ring atau Saronde Interland Geopark. Nah, ini kurang lebih dari 52 pulau. Nah, seperti ini kekuatan Saronde Pak Menteri yang akan jadi trigger kita ke depan. Karena nanti kalau di pulau yang bergaris merah ini pulau konservasi, kami sebut Pulau Mas Pepaya Raja, ini adalah pulau-pulau yang dikonservasi, baik itu dari sisi keindahan, kemudian jadi pulau-pulau sains yang selama ini menjadi tempat penelitian seperti Pulau Raja. Di kawasan itu kami sudah menyusun satu master plan namanya Sumalata Green Water Park. Itu sudah selesai master plan-nya Pak Menteri. Kemudian nanti situs Belanda ini juga masih sementara dalam pengembangan sebagai satu situs wisata untuk mendukung paket wisata di Gorontalo Utara. Lalu kemudian Pulau Lampu, karena ini dalam sejarah panjang ada pulau yang memang jadi tempat memandu kapal-kapal asing di situ. Kemudian Pantai Lokpon, Pulau Huha. Kemudian yang sekarang lagi heboh-heboh itu soal Pantai Minanga. Nah, sekarang Minanga ini Pak, kalau lewat di situ Pak Menteri hari Sabtu atau hari Minggu itu pasti macet jalannya. Pak Gubernur, Pak Bupati dan kami itu sibuk karena PSBB pun maksa itu, tapi sempat ditutup. Bisa 8.000 orang Pak Menteri per minggu sekarang. Nah, kekuatan kami sebelum masuk ke situ, kami informasikan juga Pak Menteri, 4 kawasan itu di Gorontalo, Sulawesi Tengah, Buol, kemudian Sulawesi Utara, Bolmong Utara,
itu sedang mengembangkan kerjasama yang disebut BKSU, Badan Kerjasama Utara-Utara. Sekarang ini supportingnya lebih dari Menteri Perdagangan Kelautan. Gorontalo Utara itu karena dia punya pelabuhan anggrek, maka dia menjadi tempat untuk, kalau Buol itu lebih ke pembibitan sapi. Kemudian pakannya Bolmut, kemudian juga industri supportingnya Bone Bolango. Karena itu kemudian tidak heran kekuatan wisata di Pantai Minanga itu sekarang jadi luar biasa. Inilah juga yang antara lain saya kira Pak Kadis juga sudah siapkan proposalnya untuk sebagian kami sudah lakukan, sebagian intervensi juga dari Bank Indonesia sudah melakukan intervensi. Pak Gubernur bahkan juga sudah memberi perhatian. Kemarin juga soal jalan, Pak Gubernur sudah mengambil bagian untuk mungkin ada jalan 2 jalur ke arah situ. Kemudian ini Pak, situs Benteng Oranye ada 2 sama Benteng Emas. Kemarin dari Kepurbakalaan sudah melakukan riset soal ini di kota, bukan hanya benteng, jadi ada Benteng Oranye. Kemudian ini situs Belanda yang masih ada, antara ini belangan untuk masak emas. Kemudian ini masih ada kuburan Belanda di Sumalata. Nah, untuk Kuandang Waterfront ini kami sudah melihat karena ini akan jadi satu kawasan khusus di pelabuhan itu, ruangnya sudah agak sulit di situ, sehingga kami merencanakan ada ekspansi kawasan dalam bentuk satu kawasan kota baru yang kami sebut Kuandang Waterfront. Ini juga master plan-nya sudah selesai. Nah, untuk 2 agenda besar ini tentu kami tidak mampu, karena itu kami sangat berharap Pak Menteri untuk pengembangan kawasan atau KEK pariwisata. Khusus untuk pariwisata itu kami sudah menghitung ketersediaan lahan yang dibutuhkan itu lebih dari 400 hektar. Tapi memang tidak berada di kawasan tertentu, tapi tersebar di beberapa pulau yang sudah kami identifikasi layak untuk dikembangkan. Kami kira ini hal yang paling penting kami sampaikan ke Pak Menteri untuk kami mengusulkan, mudah-mudahan menjadi salah satu agenda nasional untuk pengembangan destinasi di beranda utara Indonesia, lebih-lebih di kawasan Asia Pasifik. Termasuk Kota Jin juga ini udah, kalau bisa dibalikin Kota Jin, ya, yang Minanga. Jadi rupanya Pak Menteri ada satu, kalau Bali itu, kami baru tahu rahasianya. Bali itu rupanya itu Minanga akan mengikuti Bali. Kami baru dapat kajian ilmu gaib. Iya benar, ini juga penting. Wisatawan juga perlu story, bukan hanya histori. Rupanya karena di Bali itu kota Pulau Dewata. Kemudian di Minanga itu ada kota jin, memang ada satu komposit tanah, dan di situ memang ceritanya. Jadi rupanya destinasi dunia yang menarik itu selalu banyak jinnya, kira-kira begitu. Iya. Ini saya tidak tahu benar atau tidak, tapi sekarang fenomena di kami pemerintah daerah terus mensupport, Pak Gubernur juga sakit kepala juga memikirkan karena orang mau datang terus padahal PSBB. Iya. Kira-kira ini ada kemarin pendapatan, kami sudah menghitung pendapatan selama pandemi, Pak Menteri. Dalam masa pandemi kemarin ini era new normal 4 bulan terakhir itu hampir 50 juta pendapatan, padahal sektor lain drop. Sehingga ini yang mungkin membutuhkan juga dukungan yang tidak kami mampu, sebagian dari dibantu oleh Pak Gubernur dari Kementerian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
this is definitely like California is nothing. Wow! California is nothing, you know? California is, okay, no nothing, it's nice, but here is the best, really, it's... This island is the best thing we've seen so far. It's very... Paradise. It's paradise for us. Yeah, the sea, snorkeling, the beach, and most importantly, the people are so nice. Everybody welcome us. So we feel really welcome, and we really enjoy our time on this beautiful island. So beautiful. You got lovely trees for shade. You've got white sand and just warm, clear water full of corals and fish. You could not pick a better place for paradise than Serendai Island.